24 Juni 2023. 1. Mazmur 9, Depok, Pujian dan Bola Perlindungan. 4. Al-Zazair. 3. Banjir besar menyapu jiwa-jiwa. Rahasia ilahi, Yehezkiel 1, Wahyu 4, Wahyu 8. 4. Patung binatang sedang dipahat, Wahyu 13 ayat 17 sampai 18. 5. Situasi mencekam dan mayat bergelimpangan. 6. Selempang Mazmur 4 ayat 2 dan suku Dina. Mazmur 9, Depok, Pujian dan Bola Perlindungan, 24 Juni 2023. Pada saat berdoa bagi salah satu tim, doa yang baru saja menceritakan mengenai suatu hal, Tuhan memberikan firman Mazmur 9 untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi, sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu, dan seterusnya. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakan. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu, dan seterusnya. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah, Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Selah. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan seorang tokoh muda, KP, berdiri berpakaian putih lengan pendek. Ada lambang bulat dibordir di kantong depan warnanya kuning dan biru tua, lalu ada bintang 3 di sebelah tangan kirinya, dan Tuhan mengingatkan kota Depok. Ketika terus berdoa, tokoh pemuda ini berdiri di lapangan, tapi dia sendiri berpakaian putih-putih, tapi dengan topi warna hitam. Dia menjadi pembina upacara, karena di depannya ada bendera, tapi tidak ada orang yang lain. Apakah karena dia sedang mencalonkan dirinya untuk menjadi wali kota Depok? Tim ini kurang memahami. Namun dia mengajak untuk membawa dalam doa mengenai hal ini dan berdoa bagi kota Depok. Ketika terus berdoa, muncul salah satu nama partai dan tim ini mendengar partai-partai yang mengusung dia. Lalu tim ini tergerak untuk berdoa bagi partai-partai yang mengusung supaya tidak menjadi musuh dalam selimut. Seperti mendukung tapi malah menjatuhkan. Pada saat berdoa atas hal ini, tim ini mendengar roh manipulasi data. Lalu salah satu tim melihat sebuah tulisan 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ketika terus menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan pujian dan penyembahan yang dinaikkan membentuk not-not lagu, lalu tampak ada bola-bola transparan yang menaungi tim dan itu menjadi seperti sebuah perlindungan. Lalu tim ini melihat salah satu tim berada dalam perlindungan dan kepadanya diberikan sebuah firman Yesaya 49. Dalam penglihatan ini ada seorang yang memegang keris dan mau menusuk salah satu tim doa, tapi tiba-tiba turun bola pelindungan yang menaungi, lalu keris yang ditusukkan itu berbalik mental dan melukai yang membawa keris itu. Yesaya 49. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya.
Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Aljazair 24 Juni 2023. Pada saat terus menyembah, salah satu tim melihat sebuah tulisan Aljazair dengan bendera yang muncul dengan warna hijau dan putih. Lalu tim ini mendengar seperti jemaat di Efesus. Lalu tim ini membacakan dari kitab Wahyu 2. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus dan juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Setelah itu tampak dalam penglihatan ada wanita-wanita yang ada di lapangan tanahnya merah, dan mereka begitu kurus, wajahnya lusuh berdebu. Mereka seperti teraniaya dan terintimidasi. Banjir besar menyapu jiwa-jiwa. Rahasia ilahi Yehezkiel 1, Wahyu 4, Wahyu 8, 24 Juni 2023. Saat terus menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan ada banyak orang di tanah lapang, dan di area itu ada perbukitan-perbukitan. Lalu tim ini mendengar suara dari langit, "Banjir, banjir, banjir, naik ke perbukitan." Lalu tampak dalam penglihatan tim doa naik ke perbukitan, dan suara itu kembali terdengar naik lebih tinggi lagi. Namun orang-orang yang lain seperti tidak mendengar suara. Mereka tetap tinggal di tanah lapang. Tiba-tiba muncul air yang besar, dan begitu banyak orang tersapu dan membawa kematian yang besar. Air ini hanya lewat saja dan tidak menggenang. Ketika tim ini bertanya, gelombang seperti apakah yang sedang Tuhan perlihatkan? Tim ini hanya mendengar rahasia ilahi. Setelah itu muncul tulisan kapital berwarna putih Yehezkiel 1, Wahyu 4, Wahyu 8. Yehezkiel 1. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah.
Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel anak Busi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup, dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus, dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap, mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berjalan kalau berjalan, tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini, keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas, dan mereka saling menyentuh, dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka, dan seterusnya. Di atas kepala makhluk-makhluk itu ada yang menyerupai cakrawala yang kelihatan seperti hablur es yang mendahsyatkan, terbentang di atas kepala mereka, dan di bawah cakrawala itu sayap mereka dikembangkan lurus, yang satu menyinggung yang lain, dan masing-masing mempunyai sepasang sayap yang menutupi badan mereka. Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada tahta yang kelihatan seperti permata lazurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, dan ku dengar suara Dia yang berfirman. Wahyu 4. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagai zamrud rupanya, dan seterusnya. Materai yang ketujuh. Wahyu 8. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu, dan dari tangan malaikat itu dia ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi.
maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Keempat sangkakala yang pertama dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut dan sepertiga dari lautan itu menjadi darah dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus dan sepertiga dari semua air menjadi absintus dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nazar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniupkan sangkakalanya." Patung binatang sedang dipahat. Wahyu 3 ayat 17-18 24 Juni 2023. Pada saat bersyukur untuk firman yang diberikan, tiba-tiba salah satu tim mendengar suara, "Sedang dipahat, sedang dipahat." Ketika bertanya di dalam hatinya, apakah yang sedang dipahat? Tiba-tiba muncul patung domba dengan tanduk yang melingkar-lingkar dan patung ini seperti keluar dari dalam tanah. Kepalanya masih berwarna hitam tapi badannya abu-abu emas. Jadi patung ini sedang dikerjakan dan di perut patung binatang ini terukir sebuah tulisan Wahyu 3 ayat 17-18 dan di bawah tulisan itu ada angka 666. Wahyu 3 ayat 17-18 dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan manusia, seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Lalu tim berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi umatnya dan meneguhkan hati apapun yang akan terjadi. Situasi mencekam dan mayat bergelimpangan 24 Juni 2023. Pada saat terus menyembah dan berdoa kepada Tuhan, salah satu tim melihat dalam penglihatan tim doa di dalam situasi yang sangat mencekam. Tim ini merasakan di rohnya dan dia merasa sangat sedih. Dalam penglihatan ini, tim doa di tempat yang berbeda-beda tapi berada di dalam hutan. Kita seperti mencari-cari pertolongan. Kita berseru kepada Tuhan tapi seperti tidak ada jawaban. Di sekeliling kita hanya ada mayat-mayat yang bergelimpangan. Lalu tim yang melihat dalam penglihatan ini berkata-kata dalam mazmurnya, "Kalau bisa, lalukanlah cawan ini ya Tuhan. Tapi kami mau berdoa seperti Tuhan Yesus. Jikalau harus cawan ini dilalui, jadilah kehendak-Mu. Hanya saja jangan tinggalkan kami ya Tuhan." Terasa sunyi dan mencekam Tuhan, terasa takut. Itulah yang dirasakan roh ini. Jangan tinggalkan Bapa. Lalu tim ini menjelaskan, dalam penglihatan ini kita berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. Tuhan memberikan gambaran ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ketika dia mau diserahkan, dan gambaran kita yang sedang berdoa di hutan yang sunyi dan mencekam. Selempang Mazmur 4 ayat 2 dan suku Dina 24 Juni 2023.
Ketika terus menyembah dan berdoa, tampak dalam penglihatan Tuhan menyematkan selempang berwarna putih dan di bagian tengahnya bergaris emas dengan tulisan Mazmur 4 ayat 2. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Pada saat berdoa bagi bangsa Israel, salah satu tim melihat seperti kilat berjalan di dada tim doa, dan kilat itu membentuk tulisan suku Dina. Lalu tim berdoa bagi kaum dari keturunan Dina anak Israel. Tuhan Yesus memberkati.